Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan Rahmat Arif di Jenendi Suhaya dengan NIM 186 dan Nusulia Ifarani dengan NIM 005 akan menjelaskan tentang etiket bersalaman secara Islam dan secara umum. Selamat menonton video kami. Pengertian bersalaman dalam Islam. Hakikat musahafah atau bersalaman dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan menempelkan telapak tangan sendiri dengan telapak tangan orang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, bersalaman adalah perbuatan membenangkan atau melapangkan tangan ke tangan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mereka bertemu dan saling berjabat tangan, dan apabila datang dari safar mereka berpelukan. Hadis riwayat Tabarani Mu'jamul Wasit nomor 97. Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa berjabat tangan saat bertemu merupakan sunnah yang disyariatkan sebagaimana yang dipertegas oleh para ulama. Manfaat berjabat tangan antara lain: 1. Tanda atau simbol kemesraan. Jadi dengan berjabat tangan, sesama muslim, sesama manusia akan memiliki kemesraan di antara orang-orang yang berjabat tangan dan semakin akrab. Terus yang kedua, sebagai bentuk penghormatan di antara sesama manusia. Dengan kita bersalaman, itu melambangkan sebuah kesetaraan di antara sesama manusia dan sesama muslim. Yang ketiga, menciptakan rasa kasih sayang, perkenalan, persahabatan, dan kemesraan. Dengan adanya bersalaman, kita semakin dekat, semakin mesra, dan ada ikatan di antara sesama manusia dan sesama muslim. Dan apabila kita terapkan ke semua manusia, semua orang, maka insya Allah akan terciptanya rasa kasih sayang di antara sesama makhluk hidup yang bersalaman, seperti itu. Saya Nuzulia Ifarani akan menjelaskan tentang pengertian etiket bersalaman. Etiket merupakan suatu tata cara atau tata krama yang mencerminkan suatu sikap yang sopan santun yang dilakukan dan digunakan oleh setiap orang dalam melakukan interaksi dengan orang secara baik dan benar. Bersalaman atau berjabat tangan merupakan saling menyapa, memberi salam, dan saling berjabat tangan ketika berjumpa dengan orang. Jadi, etiket bersalaman merupakan suatu tata cara tertentu yang baik dan benar ketika bersalaman atau berjabat tangan dengan seseorang. Etiket bersalaman dalam Islam. Yang pertama, bersalaman dengan wajah berseri-seri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan kebaikan apapun walaupun hanya menyubai saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri. Jadi dapat kita artikan, apabila kita melaksanakan salaman, kita haruslah memasang wajah yang berseri-seri. Karena apa? Karena memasang wajah berseri-seri saat salaman itu sudah merupakan sebuah kebaikan. Yang kedua, bersalaman dengan satu tangan. Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan hadis Hud Zaufiyah tentang manfaat berjabat tangan. Seraya berkata, seluruh hadis ini menunjukkan bahwa yang sunnah adalah berjabat tangan dengan memegang satu tangan. Maka kita dapat simpulkan, sedangkan orang-orang yang berjabat tangan dengan kedua tangan adalah orang-orang yang menyelisihi sunnah. Yang ketiga, tidak membungkukkan badan saat bersalaman. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, ada seseorang dari kami berjumpa dengan temannya, apakah ia harus menundukkan punggungnya kepadanya? Beliau menjawab, tidak. Apakah ia merangkul dan menciumnya? Nabi Muhammad SAW kembali berkata, tidak. Apakah ia memegang tangannya kemudian ia
berjabat tangan dengannya? Beliau menjawab, iya. Yang ketiga, mengucapkan salam ketika bersalaman. Rasulullah SAW bersabda, dua orang muslim yang bertemu hingga salah satu di antaranya mereka mengucapkan salam dan berjabat tangan semata-mata niat karena Allah, maka keduanya akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Jadi apabila kita bersalaman, hendaklah kita mengucapkan salam juga ketika kita bersalaman. Jadi insya Allah dosa-dosa kita ketika bersalaman mengucapkan salam itu akan diampuni. Yang keempat, tidak terburu-buru untuk melepaskan jabatan tangan. Ya'qub bin Sufyan radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah SAW saat berjabat tangan dengan orang lain, maka beliau tidak akan melepasnya kecuali orang tersebut yang melepas tangannya terlebih dahulu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi bukan berarti kita tidak melepaskan jabatan tangan dari orang lain tersebut, melainkan di sini maksudnya itu kita tidak terburu-buru untuk melepaskan jabat tangan atau bersalaman kita. Bukan berarti kita tidak lepas saat berjabat tangan. Yang kelima, tidak memalingkan pandangan. Ya'qub bin Sufyan radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak memalingkan pandangan dari pihak yang berjabat tangan sampai ia berlalu meninggalkan Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi saat bersalaman Rasulullah telah memberikan contoh ketika bersalaman tidak memalingkan pandangan. Dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bersalaman dan tidak memalingkan pandangan ke orang lain, orang tersebut akan menjadi lebih menghargai kita gitu. Yang keenam, menampakkan rasa kecintaan ketika berjabat tangan. Ulama telah banyaklah berpendapat bahwa tangan yang digerakkan saat berjabat tangan dianjurkan karena akan menimbulkan kecintaan pihak yang berjabat tangan. Jadi ketika kita bersalaman tetapi kita tidak menunjukkan rasa cinta atau rasa senang atau apa, orang tersebut, orang lawan bicara kita pasti akan hilang akan respect gitu. Ketika kita bersalaman dengan menunjukkan rasa kecintaan, rasa senang, maka orang yang bersalaman dengan kita akan respect dan merespon cinta atau rasa senang kita seperti itu. Yang ketujuh, menyium tangan dan dahi. Seorang laki-laki yang mencium tangan laki-laki yang dikenali sebagai seorang yang soleh dan bertakwa, tangan orang yang banyak ilmu dan mengamalkan ilmunya, tangan ibu dan bapak, nenek, kakek ataupun saudara adalah sunnah. Hal itu adalah sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan perasaan kasih sayang seseorang tersebut, sehingga ia harus mencium pipi, memeluk seseorang jika hal itu sebagai tanda cinta, atau ketika saat berpisah, menyambut seseorang yang datang, dan apabila seseorang selamat atau sembuh dari penyakitnya, seperti itu. Kemudian diharuskan untuk mencium wajah mayat bagi keluarga dan kerabatnya. Selanjutnya, etiket bersalaman secara umum. Yang pertama, pastikan telapak tangan dalam posisi menghadap ke samping. Kedua, bersalaman biasanya dilakukan dalam posisi berdiri dan berhadapan. Apabila sedang duduk, maka berdirilah saat akan bersalaman. Ketiga, apabila akan duduk kembali di kursi, maka duduklah setelah orang lain mulai duduk. Keempat, saat bersalaman, rapatkan jari-jari dan eratkan genggaman. Letakkan ibu jari di atas tangan seseorang yang bersalaman dengan kita, sedangkan jari-jari lainnya
dilekatkan di telapak tangannya, lalu digoyangkan dengan gerakan ke atas dan bawah sebanyak 2 hingga 3 kali. Jangan terlalu keras dalam menggenggam tangan orang lain, tapi pastikan posisi tangan benar-benar menggapai tangan lawan jabat tangan. Kelima, saat berjabat tangan, kontak mata perlu dijaga dan berilah senyuman hangat. Hindari untuk melihat ke arah tangan saat berjabat tangan. Dengan saling menatap akan menunjukkan rasa percaya diri. Keenam, selama berjabat tangan, selain tersenyum, bisa juga sembari mengucapkan kalimat-kalimat singkat seperti ucapan selamat pagi. Dan yang terakhir yaitu saat mengakhiri pertemuan, jangan lupa untuk kembali berjabat tangan. Hal ini merupakan tanda perpisahan dengan gaya profesional. Dan selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari ketika bersalaman. Yang pertama, lemas dan tangan yang lembab. Kedua, hanya menggunakan jari-jari saat menggenggam tangan lawan jabat tangan atau bersalaman. Ketiga, berlebihan saat menggoyangkan tangan lawan jabat tangan. Dan yang keempat, bersalaman sangat cepat dan hampir tidak menyentuh tangan lawan jabat tangan. Berikut adalah video contoh dari bersalaman secara umum dan secara Islam. Video pertama adalah video secara umum. Senang berbisnis dengan Bapak, selamat bergabung di perusahaan kami. Baik, Video yang kedua adalah secara Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kedua video tersebut, memang kita secara kasat mata tidak melihat sebuah perbedaan. Akan tetapi, apabila kita lebih jeli, maka di video pertama itu secara umum kita tidak menggunakan salam, melainkan menggunakan selamat pagi atau selamat siang dan sebagainya. Untuk video yang kedua kita menggunakan salam. Dan di video yang pertama jabat tangan terkesan terburu-buru. Sedangkan dalam Islam yang video kedua itu tidak terburu-buru melepaskan jabat tangan atau salaman. Lalu untuk video yang kedua itu menunjukkan wajah yang berseri-seri dan menunjukkan sebuah kecintaan ketika melaksanakan sebuah jabat tangan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bertanya silahkan bertanya ya teman-teman.